Shalom semuanya, selamat pagi. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, Tuhan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah tolong kami sehingga kami boleh berkumpul kembali Tuhan di ruangan ini, di rumah-Mu Tuhan, dengan tidak kurangan satu apapun Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami mau naikkan pujian penyembahan kami, ucapan syukur kami Tuhan, karena sepanjang hari ini Tuhan sudah menolong kami. Kau sungguh baik dan sangat baik Tuhan. Kasih karunia-Mu selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan, menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Kiranya suasana surgawi ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang lain yang masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan tolong sehingga boleh sampai di ruang ini dengan tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dalam hadirat Tuhan, segala pujian kami panjatkan kepada-Mu Tuhan. Yesus.
Dan kami siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Masuk hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Diberi kuasa untuk menaklukkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku akan musuh
maka segala kuasa-kuasa iblis akan diikat dan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengurapi semua hati anak-anak-Mu Tuhan. Biar mereka dengan hati yang lembut, mereka boleh menerima firman-Mu Tuhan, berakar, bertumbuh dan berbuah Tuhan dalam hidup mereka. Urapi kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, urapi semua anak-anak-Mu Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Kita langsung aja, kita baca di Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu waktu hari sudah petang. Jadi sudah mulai gelap ya saudara. Hari sudah petang. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Kalau saudara baca di pasal berikutnya, di mana Tuhan Yesus membebaskan orang yang kerasukan setan di Gerasa. Jadi sampainya nanti dari danau itu, nyampainya di Gerasa, saudara. Marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka, yaitu murid-muridnya, dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Jadi bukan cuma satu perahu ya, saudara. Jadi ada perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Ayat 37 katakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita mengalami hal ini, saudara pernah gak? Saya dulu pernah waktu sama istri saya pergi ke Bali, ke Begudul, ya, itu ada danau ya. Danaunya besar sekali gitu ya. Terus kita naik berdua. Terus tentunya ada orang yang nyetir speedboatnya itu ya. Di tengah danau tiba-tiba anginnya kenceng. Anginnya kenceng saudara. Terus kita belum sampai ke tujuan, katanya nanti ada satu tempat di mana tempatnya itu bagus. Terus nanti di situ ada ular besar nih. Kita lihat di situ. Tapi tengah perjalanan karena anginnya kenceng gitu ya, istri saya udah ngap, padahal nggak pakai masker waktu itu. Nah, istri saya udah ngap, saya juga udah mulai takut, saudara. Saya juga takut, saya itu nggak bisa berenang, saudara. Jadi sosokan nih naik speedboat, saudara. Akhirnya saya putuskan, udah balik lagi bang, saya bilang gitu ya. Padahal si abangnya lagi moto-motoin kita, gitu ya. Dia mah enak-enakan aja walaupun anginnya kenceng, dia berdiri duduk di depan speedboat itu, dia nggak takut jatuh gitu ya. Mungkin sudah terbiasa. Kalau kita belum terbiasa ngadapin hal itu. Terus akhirnya saya ya udah balik lagi, walaupun kita bayar full, kita nggak peduli sama uangnya, tapi kita peduli dengan keselamatan. Akhirnya sampai di tepi danau lagi, balik lagi, rasanya lega, benar-benar. Karena apa? Kita udah terhindar dari air yang terguncang-guncang itu, ya.
perahu yang terguncang-guncang, air yang udah mulai beriak-riak kencang gitu saudara. Kita sangat ketakutan. Tapi puji nama Tuhan, kita sudah sampai dan kita sampai tepi dengan perasaan yang lega. Nah, murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus, "Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Tuhan Yesus begitu tenang pada saat angin kencang ya, badai. Tapi Tuhan Yesus tenang aja, bahkan bisa tidur. Dan murid-muridnya itu panik, sangat panik. Kalau semua orang ngalamin itu pasti panik, ya Bapak Ibu. Pasti teriaknya kencang. Pasti nggak mungkin membangunkan Tuhan Yesusnya, guru. Itu nggak mungkin. Pasti teriakannya kencang. Guru, ya kan? Kemarin waktu di rumah duka aja kita ngomong aja nggak kedengeran. Apalagi waktu ada angin badai. Pasti teriaknya kencang. Guru, tidakkah engkau peduli? Ya, pasti murid-muridnya bilang gitu. Ini murid yang paling berani. Kalau muridnya lain pasti bilang, lu aja deh, gue nggak enak bangunin dia lagi tidur. Tapi orang yang punya keberanian, dia langsung teriak, minta tolong pada saat badai yang terjadi dalam kehidupan kita, membuat kita panik. Dan kalau saudara baca di sini, itu murid-muridnya itu ketakutannya bukan sekali, ketakutannya 2 kali. Waktu pada saat angin badai kencang, pada saat angin itu reda, dia juga ketakutan lagi. Dia juga ketakutan lagi sampai berkata, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan laut pun taat kepadanya?" Jadi Bapak Ibu, kita mungkin dalam hidup kita ngerasain ada badai yang begitu kencang ya menerpa kita. Kita berseru sama Tuhan, "Tuhan, tidakkah engkau peduli pada saya? Tidakkah engkau tahu bahwa saya sedang dalam keadaan terguncang?" Bagaimana sih rasanya terguncang itu, saudara? Itu nggak enak. Depresi. Minggu kemarin, saya lagi bicara sama Bu Ankim. Bu Ankim tanya saya, "Bucin itu apa sih, Ko Endi?" Bucin itu gini, kata saya gitu ya. Dia itu cinta sama satu orang, terus orang itu jahat sama dia, walaupun mereka mungkin suami istri ya, atau sepasang kekasih pacaran gitu ya. Nah, salah satu kekasihnya, entah itu lakinya, entah itu perempuannya, itu nggak bisa saling damai, hubungannya nggak bisa ada sukacita, saling membenci, satu sama lain saling membenci, bahkan saling pukul. Tetapi salah satu pasti ada yang kalah, salah satu pasti ada yang mati. Gara-gara apa? Dia depresi, ngadepin suaminya, mungkin ngadepin pacarnya, sampai ada beberapa bunuh diri, sampai ada beberapa yang sakit. Sakitnya karena apa? Sakit karena dia mencintai tapi tersakiti hatinya, sampai depresi, sampai sakit, gula darahnya tinggi, tekanan darahnya tinggi, sampai mati. Dia nggak bisa bagaimana melupakan orang yang menyakiti hatinya dia, dan dia setiap hari, setiap jam selalu pikirannya tertuju kepada orang itu. Saya bilang begitu. Dan dia sekali lagi, yang kedua, dia nggak bisa sadar kalau di sekelilingnya dia itu masih banyak orang-orang yang sayang sama dia, masih banyak orang-orang yang peduli sama dia. Dia nggak bisa lihat. Akhirnya apa? Yang tertuju badainya itu, yang dia fokus sama badainya itu, sama satu orang. Kalau begitu, itu harus
kita rela. Bagaimana kita mencintai, mengasihi orang tanpa tersakiti hati kita, tanpa kita terlukai. Belajar sama Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus itu baik. Walaupun tersakiti, walaupun disalib sampai mati, tapi Tuhan Yesus tidak pernah sakit hati. Bayangkan kalau Tuhan Yesus sampai sakit hati, sampai balas dendam. Nah itu, kita nggak akan menerima keselamatan ini. Kemarin waktu di rumah duka, saya bicara sama keluarganya Yanto. Bapaknya Yanto itu dulu mungkin terkenal orangnya galak. Orang tua zaman dulu galak ya, keras kepala, dan tidak bisa dibantah. Itu kalau orang tua zaman dulu pada ngomong, berkitah, itu nggak bisa dibantah omongannya. Mungkin dia bisa kasar, dia bisa mukul. Tetapi sampai detik-detik akhir hidupnya, itu bapaknya Yanto terima Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus, karena dia tahu kalau dia nanti diterima di surga, dia kumpul lagi sama istri dan anak-anaknya. Dia punya iman, walaupun dia belum melihat surganya orang Kristen itu kayak apa. Dan dia juga tidak tahu bagaimana bisa melangkah ke surga. Kalau saya bukan mengajarkan agama yang lain gitu ya, tapi kalau agama yang lain mungkin kalau papanya Yanto itu ada reinkarnasi lah gitu ya, terus sampai benar-benar sempurna baru bisa masuk nirwana. Tapi dia punya hati, dia punya iman yang besar. Walaupun dia ngadepin satu badai dan rumah tangga keluarganya itu, yang dia tahu, mungkin yang tahu cuma papanya Yanto dan Yanto gitu ya. Dia tahu ada badai, tapi dia ambil keputusan yang terbaik. Dia kasih contoh ke anak-anaknya. Nih papa yang dulu yang keras kepala, yang sangat galak, ya suka mukul, akhirnya bisa nurut sama anak-anaknya. Dia mau suatu saat dia bisa kumpul lagi sama anak-anaknya. Dia nggak mau berada di tempat yang lain. Dia punya iman, karena istrinya, anak-anaknya semua sudah melangkah untuk mempercayai Yesus Kristus. Dan dia pun mengambil satu tindakan yang berani. Yang menurut saya itu bukannya maksudnya, oh orang udah kayak begitu mah iya-iya aja. Enggak juga loh. Ada orang tua, walaupun udah tergeletak, udah nggak bisa apa-apa, ya ditawarin mau percaya sama Tuhan Yesus. Kalau dia udah keras kepala, dia tetap biarin. Saya bukannya muji, tapi satu tindakan yang betul, yang benar, yang diambil oleh papanya Yanto. Dia terima Tuhan Yesus sampai dibaptis. Sampai 2 minggu yang lalu kita datang pada perjamuan kudus. Saya tanya, masih percaya sama Tuhan Yesus? Percaya, dia bilang percaya. Mau makan tubuh Kristus, mau minum darah Kristus, mau. Dia masih percaya. Dia mau untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Pada saat perjamuan kudus yang Bapak Ibu makan dan minum, Bapak Ibu sudah mengambil bagian dari kuasa kebangkitannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah mati tapi bangkit kembali. Jadi pada saat badai terjadi, pada saat badai yang terjadi itu, saudara ingat, murid-murid itu sudah melakukan yang benar. Mereka berseru kepada Tuhan, minta tolongnya sama Tuhan Yesus. Jangan minta sama yang lain. Berseru sama Tuhan Yesus. Tuhan sangat peduli. Saudara, jangan berpikir Tuhan sedang tidur. Enggak. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara, apa yang saudara saat ini sedang dalam keadaan terguncang. Entah itu ekonomi saudara, entah itu kesehatan saudara, rumah tangga saudara. Ingat, saudara, ada Tuhan. Ada Tuhan yang selalu ada di dalam perahu kita. Tuhan itu bersama-sama dengan kita, ada di perahu kita. Saudara tinggal berseru
tinggal berteriak sama Tuhan sekencang-kencangnya. Karena pada saat badai itu, ya sudah, orang berteriak pasti kencang. Nggak ada pada saat badai orang berteriak pelan, kecuali memang dari sonanya suaranya kecil, ya saudara. Nah, ini ya saudara, yang saudara harus lakukan di saat badai apapun. Jadi memang ritme dari perjalanan hidup orang, kita harus bisa melihat, harus punya hikmah, kita harus tahu, oh waktu kita bersama-sama dalam satu rumah tangga, kita bisa lihat pasangan kita. Jadi pasangan kita tipenya kayak apa sih orangnya? Kalau dia lihat dia orangnya keras, kita keras juga. Salah satu ada yang patah, salah satu pasti ada yang terluka. Dan lagi, kalau masih dua-duanya masih pengen bersama, ya, tidak mau berpisah. Ini namanya yang saya bilang itu, ini satu sama lainnya bucin, ya, masih kumpul dalam satu rumah tangga, walaupun dadedor ya. Salah satu mesti ngalah, salah satu mesti melihat kondisi dari pasangan kita. Ada orang yang tipikalnya itu dari mukanya itu kelihatan, oh dia punya emosi pada saat dia kesel dikit, langsung raut mukanya kelihatan. Dia happy dikit, langsung kelihatan. Ya, langsung tersinggung dikit, nada tingginya langsung naik. Ya, nada tingginya langsung naik. Tapi ada juga orang yang pendamai, diapain aja dia ngalah. Mungkin diomelin, ya, dimarahin, diledekin, dibuliin, dia diem. Tapi kesian ini orang yang kayak gini nih, malamnya tuh nangis, malamnya tuh dia sedih, dan itu bisa membawa dia jadi depresi. Beda sama orang yang langsung begitu dia tersenggol dikit, langsung marah, ya, nadanya langsung tinggi. Bahkan suami istri main cakar-cakaran, main pukul-pukulan, yang kalah pasti istrinya, karena lelaki pasti naganya kuat. Kalau kayak begitu, ya, akhirnya apa? Sepanjang masa dalam pernikahannya dipenuhi dengan perkelahian. Enak gak, saudara? Gak enak, ya. Rumah tangga ini penuh dengan badai, ombak-ambing disertai dengan suasana yang penuh dengan kemarahan. Itu sama sekali gak enak. Makanya kalau kita mau mencintai orang, ya, mengasihi orang, kita harus benar-benar tulus. Nah, untuk belajar untuk tulus itu gimana caranya? Minta sama Tuhan. Karena Roh Kudus itu dikatakan, ya, sabar, lemah lembut, penuh penguasaan diri. Penguasaan diri itu penting, saudara. Karena apa? Kalau kita nggak punya menguasai diri kita sendiri, nah itu muka kita tuh langsung kelihatan tuh ekspresinya. Oh, dia moodnya lagi bagus. Oh, dia moodnya lagi gak enak. Oh, lagi down. Oh, lagi semangat, lagi berbunga-bunga, kelihatan. Itu. Apalagi kalau dia lagi down terus. Pasti orang kalau lagi down itu pertama kali tempat yang dia tuju itu apa, saudara? Tempat tidur. Saudara perhati itu orang kalau lagi down, lagi patah semangat, tidurnya lebih lama. Terus kedua, ya, orang pasti healing, cari tempat hiburan. Cari tempat hiburan. Untuk apa? Mengobati hatinya yang luka, mengobati hatinya yang tidak bisa mendapatkan sesuatu yang tidak dia dapatkan dari pasangannya. Pasti. Makanya kalau saya bilang, saya cuma cerita sama istri saya. Kalau punya suami, yaitu istri sama suami. Kalau suaminya ini tukang main sama pelacur, dia harus lebih daripada pelacur. Istrinya ini, maksudnya bukan cari duit buat itu, sudah jual diri, tapi dia harus memberikan pada suaminya apa yang dia dapatkan di luar.
Ya harus bisa bertingkah laku seperti seseorang yang disukai oleh suaminya. Jadi begitu pulang ke rumah, dia merasa enjoy. Oh, ternyata istri gue ini lebih dari si cinta lah misalnya. Lebih baik, lebih mengikat daripada si cinta. Daripada dia pulang, begitu buka pintu, ya langsung diajak berantem. Akhirnya apa? Suaminya nggak betah, nggak merasa enjoy di rumah. Akhirnya cari yang lain. Itu badainya karena apa? Ya, udah ada badai, terus dilawannya dengan ego. Kalau udah dilawan dengan ego, ya kita berhitung-hitungan. Oh, lu begitu, gue juga bisa begitu. Oh, kalau kamu memperlakukan aku seperti itu, aku juga harus memperlakukan kamu seperti itu. Itu ego, saudara. Jadi yang main itu bukan lagi kasih, bukan lagi Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Itu ego. Kalau kita ditinggal pacar, ya satu saat gue pasti balas, gue akan balas. Itu tuh, pertama kali itu yang ada di dalam hati kita tuh ada kata-kata pasti balas. Aku akan pasti balas. Semua perlakuan yang orang sakit. Dan sekali lagi saya bilang, untuk bisa mengampuni orang itu gak gampang. Gak gampang untuk mengampuni orang. Kalau saudara tidak tulus untuk mengampuni orang, ya semakin depresi, semakin stres. Dan itu yang tadi disebut apa itu bucin. Ya. Gak bisa dia mengampunin orang, gak bisa dia maafin orang, padahal hatinya masih cinta sama satu orang, itu. Gak bisa move on, gak bisa pindah ke lain hati. Susah. Saya pernah ketemu, ini pernah ketemu ya, saudara saya sendiri. Jadi di keluarga engkong saya itu ada adiknya yang tinggal di rumahnya. Itu sampai mati, itu nggak nikah. Kenapa? Dia pernah ditinggal sama pacar, nggak pernah bisa pindah ke lain hati. Susah itu, ya. Nggak bisa move on. Orang kalau bilang sekarang. Nah saudara, apa yang kita ambil dan kita petik dalam kehidupan bersama Tuhan Yesus, yang notabene Tuhan Yesus ada di perahu kita. Kita minta tolong sama Tuhan. Setelah kita minta tolong, kita minta hikmat sama Tuhan. Jangan andalkan ego kita, perasaan kita. Kita tahu bahwa Tuhan pasti akan menuntun kita, menolong kita. Puji nama Tuhan, sampai dengan hari ini perahu rumah tangga saya aman. Ya, aman, saudara. Ya, kan saya pinter ngeles orangnya. Dia istri saya juga bilang, gue orangnya galak gitu kan. Lu tahu gue orangnya galak, gue tahu lu galak, gitu kan. Ya kan, tapi gue udah biasa ngadepin orang sulit. Yang penting, ya kan, yang penting gua waktu lu marah, gua diem aja supaya gua nggak berdosa, ya kan, gua nggak berdosa, ya kan. Lebih baik gua duduk di meja, gua minum kopi, ngemil sambil liatin muka lu, ya nggak terusan ngemilnya. Ya kan saudara, hidup ini saya bilang sama saudara, hidup ini dibikin enjoy aja. Jangan kita terlalu dikit-dikit mencurahkan air mata, Semua apa yang ada di hati saya bicara sama saya. Saya bilang, ya, jangan kalau marah itu keluar kata bego lu, goblok lu, gila lu, anjing lu, apa segala macam. Saya bilang ucapan tukang tenung, saya bilang itu. Kenapa? Tukang tenung itu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Saudara boleh baca di Wahyu. Tukang tenung tidak akan masuk dalam surga. Saudara tahu waktu Raja Balak menyuruh Bileam untuk mengutuk bangsa Israel.
itu adalah tukang tenung, pekerjaan tukang tenung. Cuma kita nggak sadar, kita kadang-kadang suka keceplosan. Nah, yang kecil-kecil itu, saudara, jangan membuat hati anak-anak kita terluka. Saya nggak mau. Saya selalu katakan dalam nama Tuhan Yesus, semua kata-kata yang ceplosan, tadi bego kayak goblok kayak apa segala, jangan sampai keluar dari mulut kita. Karena apa? Merugikan dua-duanya. Kita jadi kayak tukang tenung, kayak kita tukang nutukin orang. Apalagi orang zaman dulu tuh paling suka. Orang zaman itu, maaf nih yang golongan ini, termasuk saya juga tuh golongan yang memerlukan orang dulu ya. Itu kadang-kadang begitu mulutnya gitu ya. Nah, minta maaf ampun sama Tuhan. Sucikan dan kuduskan mulut kita, lidah kita. Mulai hari ini bertobat. Kadang-kadang lebih baik kita diam. Diam itu emas. Saya selalu bilang sama anak saya Brian, anak sayangan papi. Saya kalau manggil dia komplit. Brian, anak sayangan papi, kalau jadi papi. Ya kalau saya suka ngomong. Terus kalau misalnya dia lagi membersihkan rumah, yang mengepel lantai, saya selalu bilang, Brian anaknya baik. Brian anaknya baik. Karena apa? Saya mau dia jadi memang menjadi anak yang baik. Jadi di rumah itu ada sukacita, ada damai sejahtera. Ucapin ke anak-anaknya, ya. Kita kan kalau manggil Vito, halo Vito ganteng, kesayanganku, gitu kan. Gak kan kelihatannya enak gitu kan. Kalau Vito buka pintu, begitu buka pintu, ngapain aja lu pulang gitu kan. Waduh, si Vitonya langsung bisa loncat, kaget kan, ya kan. Bisa baru masuk, ya kan. Vito ganteng, sayang, baru pulang ya. Nah itu kan udah sambut sukacita, rasanya enak. Jadi anak juga suka. Masuk dalam rumah dia tahu ada sukacita yang keluar dari mulut orang tuanya, dari mulut mamanya, dari mulut papanya. Dia jadinya enjoy, dia jadinya betah. Saya berapa minggu yang lalu saya ajak anak-anak saya, istri saya ke Bandung, gitu ya. Udah lama nggak pergi. Walaupun mereka bilang bosen, ya. Rupanya anak-anak ini semakin besar, udah nggak sefrekuensi lagi sama kita. Dia lebih enjoy kalau dia pergi sama teman-temannya. Nah, tapi memang itulah kita harus sadar ya, waktu kan waktu setiap orang tuh punya waktu, ya kan, waktu-waktu yang berbeda. Tetapi pada saat kita keluar, kita healing, namanya itu sekarang healing ya. Terus kita bisa enjoy menghabiskan waktu bersama keluarga. Itu kita bisa happy, sukacita. Kita bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan sudah kasih ya, satu kedamaian, sukacita dalam rumah tangga kita. Nah itu harus kita cintakan. Itu nggak akan terjadi dengan sendirinya. Tidak akan terjadi dengan sendirinya. Laki-laki, suami-suami, kamu harus ciptakan suasana yang harmonis di rumah. Itu nggak akan otomatis terjadi dalam rumah tangga kalian. Perempuan-perempuan, istri-istri juga kalian harus buat suasana yang baik, sukacita, damai sejahtera. Itu kalian harus buat. Ngebuatnya itu walaupun penuh dengan air mata, tapi harus dibuat. Supaya apa? Supaya terjadi sinkronisasi, supaya perahunya itu tenang, ya, tidak ribut. Badainya langsung diam, langsung tenang. Itu sudah saya bagikan ini buat saudara supaya kita semua semakin hari semakin bisa enjoy, semakin bisa happy dalam kehidupan ini. Kita nggak perlu stres, depresi. Memang hidup ini ya saya akui semua juga butuh uang. Tapi kalau kita bisa membatasi pengeluaran kita, apa yang kita mampu, ya udah kita mampunya memang segini, ya kita keluarkan segini. Kita nggak perlu sampai berhura-hura ya di luar, tapi di dalamnya kita banyak hutang. Kita berusaha untuk melangkah, saya sama istri dan kedua anak saya, kita nggak pernah hura-hura gitu ya.
Saya bahkan kalau misalnya saya mau ke restoran, saya bilang itu restoran enak tuh, yuk kita makan di sana. Istri saya, anak saya pasti mencegah, jangan pi, katanya, mahal deh. Jangan pi, deh mahal, dia bilang gitu, katanya. Gak usah makan di situ pi, dia bilang gitu. Ya udah, padahal ya bukannya saya nggak mampu, ada uang, gitu. Tapi istri saya, anak-anak saya itu tahu diri gitu ya, punya ngerem. Gitu. Dan saya bersuka cita ya akan hal ini, karena semuanya Tuhan sudah sediakan sebaik-baik mungkin buat orang-orang yang berseru kepadanya. Sekali lagi saudara, saat saudara di dalam badai, saudara harus ingat, pertama, Tuhan ada di perahu kita. Tuhan tidak ada di tempat yang lain. Walaupun dia tertidur, dia adalah Tuhan. Tuhan yang sempurna kuasanya. Saudara berseru, berteriak. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha sempurna. Dia akan menolong saudara. Beda sama Yunus. Yunus waktu disuruh meniwek, ya saudara, dia ke tempat yang lain. Dia naik perahu, kapal juga yang besar. Terjadi badai, saudara. Orang-orang berseru, berteriak. Oh bisa-bisanya nih lagi badai, ya orang tidur enak-enakan ya, gitu ya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Si Yunus dilempar ke laut, ya, dilemparin di laut. Kenapa? Yunus bukan siapa-siapa. Yunus hanya orang biasa. Yunus tidak punya kuasa. Beda sama Tuhan. Walaupun di dalam perahu Tuhan tertidur, tetapi sekali lagi saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna, Tuhan yang maha kuasa. Saudara berseru, berteriak kepadanya, saudara, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti akan redakan badai dalam perahu saudara, dan Tuhan akan buat diam dan sukacita pada tengah-tengah rumah tangga saudara. Yuk kita bangkit diri. Kita angkat satu pujian, Lingkupiku.
Di saat badai bergerak, ku akan terbang bersamamu. Atas semesta, ku
kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau bersama dengan kami. Kami tahu Tuhan kami tidak ditinggalkan. Amin. Kami tahu Kau akan segera meredamkan gelombang yang sangat besar ini. Kau akan diamkan semua badai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Biar kami tetap teguh kepadamu Tuhan. Kami tetap setia kepadamu Tuhan. Kami tetap beriman kepadamu Tuhan. Dan setiap anak Tuhan yang dalam pergumulan dalam kehidupan mereka ya Tuhan, kiranya Tuhan tolong setiap badai dalam rumah tangga mereka, dalam apapun yang terjadi Tuhan, dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jangan sampai iman mereka gugur, jangan sampai iman mereka tinggalkan, tetapi mereka tetap berseru, tetap memanggil nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus, biar kami boleh makan tubuhmu dan minum darahmu Tuhan. Kami akan selalu tinggal Tuhan dalam persekutuan dalam tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Silakan Bapak Ibu ambil tubuh dan darah Tuhan. Kita akan satu lagu bagi Dia. Kita mengangkat roti di hadapan hadirat Tuhan dan anggur di depan dada kita. Mari saudara
dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara mengaminkan firman Allah ini? Mari kita makan dalam nama Tuhan kita Yesus. Mari kita mengangkat tangan agur dengan tangan kanan di hadapan Tuhan. Sambil saudara berdoa. Demikianlah juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara mengaminkan firman Allah ini? Mari kita minum dalam nama Tuhan kita Yesus. Nanti saya minta Ibu Iden dipimpin dalam doa ucapan syukur. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak untuk hidup ini ya Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami ada, kami hidup sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang selalu memperhatikan kami. Engkau Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, segala kami minum darah minuman Tuhan ini ya Tuhan. Segala penyakit Engkau sudah sembuhkan. Amin. Hadirkan kami ya Tuhan. Engkau memulihkan setiap rumah tangga, anak-anak-Mu semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya percaya kepada Tuhan Yesus saja. Kami tidak mau minta tolong kepada yang lain. Kami butuh Tuhan. Kami perlu Tuhan. Engkau harta kebanggaan kami. Kami percaya kami milik Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bisa mau belajar membawa jiwa-jiwa ya Tuhan, yang menuju kebinasaan kepada hidup yang kekal. Sampai kami setiap kami ya Tuhan, kedatangan Engkau sudah sangat-sangat singkat. Terima kasih Tuhan, kami percaya ya Tuhan, kami akan bertemu dengan Engkau. Amin. Di 1000 tahun ya Tuhan, 1000 tahun seperti di bumi, seperti di surga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan satu pujian, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ya, Hallelujah.
deklarasi boleh ditampilkan. Sudah siap boleh berdiri. Kita angkat tinggi persembahan yang membuat kita di hadapan Tuhan. Ya, 3, 2, 1. Dengan hati bersyukur kami mengangkat persembahan perpuluhan kami di hadapan Tuhan. Biarlah melalui persembahan perpuluhan ini dipakai dan dipergunakan untuk memperluas pengaruh kerajaan surga di bumi. Dan kiranya Bapa sumber segala anugerah akan membuka sumber-sumber penghasilan dan memberikan kepada kami roh hikmat, kemampuan, kuasa dan otoritas kerajaan Allah untuk memperoleh kekayaan dan menjadi berkat dalam rumah Tuhan dan menjadi alat untuk memelayani jiwa-jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi. Amin, amin, amin. Kita pujian bersama Yesus lakukan perkara besar. Kiranya Tuhan memberkati berlipat-lipat kali ganda. Di mana pengumuman ada mulai tanggal 12 Maret jam 5 sore hari Sabtu akan diadakan penataran untuk baptisan air bagi saudara-saudari yang belum menerima baptisan air. Boleh yang ingin mendaftar boleh langsung ke poin di depan kita, nanti ikut langsung penatarannya tanggal 12 Maret jam 5 sore hari Sabtu. Atau mungkin ada anak, ada saudara, ada siapa, infokan ya kabar gembira ini. Lalu ibadah penutupan peti untuk Ayahanda Kokoyanto. Ayahnya Kokoyanto maksudnya. Ayahnya Kokoyanto itu jam 7 malam rencananya. Kalau nggak ada perubahan jam 7 malam ini seperti sekaligus malam kembang, ya penghiburan juga lengkap semuanya hari ini. Oke, kita dan besok ada di kuburnya jam 9 di Tanah Miring. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Tuhan
hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah ini Tuhan, kami boleh melewati detik demi detik Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kemana kami pergi, Engkau selalu ada. Engkau selalu menyertai setiap langkah kami, memberi kami pertolongan, memberi kami pimpinan. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-berkat yang Tuhan sudah kasih buat kami semua. Biarlah Tuhan terus memberkati semua anak Tuhan, digebis berkat Roh Kudus dari yang kecil sampai lansia. Tuhan tolong semuanya, memberikan tubuh yang sehat, panjang umur, dan Tuhan jauhkan dari sakit penyakit, malapetaka, dan Tuhan berkati setiap pekerjaan mereka. Tuhan berkati usaha mereka. Dan hari ini kalau ada yang mengembalikan perpuluhan, kiranya tangan Tuhan membukakan tingkap-tingkap di langit buat pekerjaan mereka, buat usaha mereka Tuhan. Biar semakin hari mereka semakin Tuhan Kau lipat gandakan penghasilan dan pendapatan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami tetap percaya Tuhan, sampai Kau datang yang kedua kali, kami mau tetap setia menantimu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah satu sama lainnya Tuhan. Kiranya jauh dan dekat Tuhan lindungi, kasih Tuhan menyertai kami semua Tuhan. Kalau nanti malam jam 7 malam Tuhan ada ibadah tutup peti, dan Tuhan tolong biar semuanya berjalan dengan baik, dan kami semua yang datang ke sana Tuhan, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, jauhkan kami dari virus COVID-19 ataupun virus Omikron, sehingga kami Tuhan, kami boleh pulang dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, dalam Tuhan kita Yesus Kristus.